kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkat-Mu terus mengalir atas kami. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Sentuh hati kami, oh Yesus, jamah hati kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya,
hanya baik, baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami punya Tuhan dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yesus, terpuji namamu. Yesus, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kami hari yang baru. Terima kasih karena kami boleh bersekutu di pagi hari ini untuk mengerti tentang apa rencanamu dan yang menjadi isi hatimu. Terima kasih karena kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Pimpin kami untuk kami mengerti, beri kami terang dan wahyu, supaya apa yang menjadi isi hatimu boleh kami ketahui dengan baik, dan Engkau membantu kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberi judul renungan kita, dari pemilihan hingga pemuliaan. Ayatnya terambil dari Roma 8 ayat 28 dan yang ke-29. Saya bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, rata-rata kita mempersepsi ayat yang ke-28 ini yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu adalah segala sesuatu berjalan dengan lancar. Kalau sakit ya menjadi sembuh, kalau tidak punya uang ya mendapatkan banyak uang. Kemudian kalau banyak urusan yang tidak lancar, urusannya menjadi lancar. Nah, ayat ini berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah suatu kondisi di mana perjalanan kita itu tidak selalu berada di dalam posisi yang menyenangkan. Jadi sejak kita dipanggil, dipilih, kita menerima kelahiran baru, kita dilahirkan baru, kita percaya dan menerima, dan kita tidak langsung dipanggil Tuhan, kita diberi kesempatan untuk hidup, itu kita sebetulnya masuk di dalam sebuah perlombaan untuk menjadi serupa dengan Dia. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-29 dari Roma pasal 8 ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya, setelah kita dilahirkan baru, kita menempuh kehidupan ini, ada suka, ada duka, ada keadaan yang baik menurut kita, ada keadaan yang tidak baik menurut kita. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini sebetulnya Rasul Paulus mengkaitkan dengan rencana yang sudah ditentukan sejak semula, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bukan hanya kita dipanggil untuk mendapatkan surga, yaitu lepas dari binasa kekal dan mendapatkan hidup kekal dan selesai, melainkan kita harus masuk di dalam sebuah fase di mana kita dipimpin oleh Tuhan dari manusia lama kita itu menjadi manusia baru yang berangsur-angsur menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh bertanya, misalnya ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan itu tidak terlalu menyenangkan, itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang berupa persoalan, maka kita tidak boleh bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Melainkan kita harus bertanya, bagaimana persoalan yang saya hadapi ini, atau keadaan baik yang saya alami ini, itu menjadikan saya menjadi lebih serupa dengan Kristus dari waktu ke waktu. Itu maksudnya. Jadi ada dua tahap atau dua paket besar di dalam keselamatan yang Tuhan rancangkan sejak semula.
Ya. Yang pertama adalah kita dipilihnya dari semula. Ayat 29 mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi pertama Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini adalah penentuan rencana kekal Allah. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Setelah kita dipilih, kita menjadi orang yang dahulu berada di dalam gelap dan menjadi dialihkan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Maka kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Itu fase pertama yang kita alami. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita dilahirkan baru, ada fase kedua yang sama pentingnya, yaitu paket berupa ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi setelah kita dilahirkan baru, yaitu proses pada fase pertama, setelah kita dipilih, kita harus masuk kepada fase kedua, yaitu fase diserupakan dengan gambaran anaknya. Ini adalah fase pengudusan. Nah, untuk fase pengudusan ini kita akan baca di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaannya itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi pada fase penyerupaan kepada gambar Kristus itu terjadinya secara bertahap. Terjadinya dimulai dari kelahiran baru kita sampai kepada kita mengakhiri hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, itu dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya terjadi secara bertahap. Jadi kita mengerti bahwa setelah kita dilahirkan baru, kita harus masuk di dalam fase penyerupaan. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Pahala itu apa? Pahala adalah masuk di dalam perjamuan nikah anak domba. Ya, masanya 1000 tahun, di situ kita diberi upah, diberi pahala berupa meraja bersama-sama dengan Kristus. Nah, jika kita tidak mau melakukan ini, fase penyerupaan, maka kita akan menderita kerugian. Menderita kerugian itu seperti apa? Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau kita hanya mengerti bahwa karya keselamatan Tuhan itu membuat kita mendapatkan hidup kekal dan luput dari binasa kekal, kita hanya mendapat separuh paket. Paket keduanya kita harus jalani. Nah, menjalani menyerupakan diri, diserupakan dengan Kristus ini juga harus menggunakan Kristus yang ada di dalam. Setelah kita dilahirkan baru, ada Kristus di dalam. Dia adalah isi dari roh kita dan roh kita adalah tempatnya. Ini harus kita gunakan, kita perbesar. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Kalau tidak demikian, maka kita akan menghadapi namanya tahta pengadilan Kristus. Fase pertama, fase diselamatkan, itu meluputkan kita dari pengadilan tahta putih besar. Jadi kita pasti diselamatkan. Tetapi jika kita tidak diserupakan dengan Kristus,
maka kita akan mengalami kerugian seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Demikian juga kalau kita mengerjakan penyerupaan diri dengan Kristus ini tidak menggunakan roh yang ada di dalam. Kita menggunakan alamiah kita. Pikiran lama, perasaan lama, tekad yang lama, maka kita juga akan menderita kerugian. Karena itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Ya, berkata demikian, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kalau kita tidak menggunakan Kristus yang ada di dalam, maka kita hanya menggunakan kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau diuji dengan api, maka pekerjaan kita akan terbakar. Kita menderita kerugian, tetapi kita tetap diselamatkan. Nah, melalui perenungan pada pagi hari ini, kita mengerti bahwa ada dua fase. Fase yang pertama adalah diselamatkan luput dari binasa kekal, mendapatkan hidup kekal. Ini menggunakan anugerah, menggunakan iman. Kita tidak ikut di dalam penyelamatan ini. Cukup percaya dan menerima. Itu Kristus yang melakukan. Tetapi untuk pahala, kita diminta untuk menyerupakan diri dengan gambar Kristus. Dan ini harus menggunakan Kristus yang ada di dalam, menggunakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Biarlah pagi hari ini, pengertian ini, pewahyuan ini memberi kita semangat untuk kita mengerjakan Kristus supaya Dia membesar di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita menjadi mengerti bahwa kita perlu menyerupakan diri seperti gambar Kristus, menggunakan Kristus yang ada di dalam. Biarlah ini menjadi penyemangat kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan dan lebih serupa dengan Dia dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena dengan demikian kami boleh mengerti bahwa rencana-Mu sejak semula menyelamatkan kami, memberi kami hidup kekal, meluputkan kami dari binasa kekal. Tetapi Engkau juga merancang kami sejak semula bahwa kami harus diserupakan dengan Kristus dari hari ke hari. Menggunakan Engkau sebagai sumber daya kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami ingin mendapatkan pahala yang sudah Engkau sediakan. Kami tidak mau menderita kerugian, oleh sebab itu kami memerlukan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Beri kami terang-Mu supaya kami lebih mengerti dengan baik dari hari ke hari, semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjalani hari kami bersama dengan Engkau dan Engkau sebagai pemimpin. Biarlah kami menyerahkan semua urusan kami, semua kegiatan kami hari ini, supaya Tuhan membuat kami berhasil, beruntung. Terima kasih, biarkan kami diberkati oleh berkat-Mu yang untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.